Tuyul adalah makhluk gaib berwujud seperti anak-anak. Biasanya ia ditugaskan untuk mencuri uang para orang-orang untuk memenuhi hasrat duniawi majikannya. Tapi, kisah berikut ini bukan soal teror atau ketakutan akan tuyul, melainkan sisi lain dari seorang tuyul yang jarang dibahas dimanapun. Bagaimana jika dia punya hati dan jiwa? Apa yang terjadi jika saat bekerja ia bertemu sesama tuyul? Siapkan telinga dan imajinasi kalian, kita akan meluncur menembus batas logika yang jarang dijangkau. Tahun 1983. Desa itu masih sejuk dan asri. Sawah hijau membentang sejauh mata memandang. Batang bambu berderit ditiup angin. Sungai mengalir jernih berkilau diterpa bulan purnama. Malam terasa sederhana. Lampu teplok berkelip di tiap rumah. Suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan di pematang. Semua tampak damai. Tak ada yang berubah sejak puluhan tahun. Namun, di sebuah rumah joglo besar milik Pak Sugar, keheningan malam itu pecah oleh sesuatu yang tak terlihat mata orang desa. Pak Sugar, lelaki paruh baya, dikenal warga sebagai petani biasa. Sopan, ramah, wajahnya tidak menakutkan. Tapi di balik sikap itu, ia menyimpan bara iri dan kecewa. Panennya gagal berulang kali, hutang menumpuk, sementara kerabatnya hidup lebih makmur. Malam demi malam, ia tidur dengan pikiran tentang tanah luas, harta berlimpah, dan kehormatan yang tak pernah sampai ke tangannya. Ia sudah lelah jadi orang kecil, dan malam itu ia memilih jalan yang tak akan pernah bisa ia putar kembali. Di ruang dalam rumahnya, asap kemenyan mengepul, menusuk hidung. Lantai tanah dipenuhi tetesan darah ayam hitam yang baru disembelih. Sesajen bunga layu, kain kafan, dan minyak pekat memenuhi lingkaran ritual. Di tengahnya, sebuah kendi tanah liat besar berdiri, berkilau redup oleh nyala lampu teplok. Pak Sugar duduk bersila, wajahnya tegang. Bibirnya terus merapal mantra yang diajarkan seorang dukun pesugihan. Suaranya bergetar, penuh nafsu bercampur ketakutan. Berikan padaku kekayaan, bisiknya hampir seperti rintihan. Biar aku jadi orang besar, apa saja. Asal jangan aku yang jadi tumbal. Minyak di dalam kendi mulai beriak. Suara basah menggema, blop, blop. Lalu semakin keras. Pak Sugar menahan napas. Urat di pelipisnya berdenyut. Matanya menatap kendi tanpa berkedip, menunggu janji kegelapan itu menampakkan hasil. Dan akhirnya, sesuatu merayap keluar. Tubuh mungil itu licin berlumur minyak. Kepalanya terlalu besar, kulit pucat keabu-abuan seperti lilin cair. Matanya bulat, hitam penuh dengan kilatan merah samar di dalamnya. Mulutnya panjang, sudut bibir seperti sobek, gigi-gigi runcing bergetar seolah menggiling udara. Tangan kurus abnormal dengan jari-jari panjang mencakar lantai, kukunya hitam kusam, gerakannya tersentak bagai serangga yang baru menetas. Bau anyir darah bercampur kemenyan memenuhi ruangan. Pak Sugar mundur setapak, wajahnya pucat, tapi matanya menyala penuh rakus. Nafasnya memburu antara ngeri dan puas. Di hadapannya, makhluk gaib yang dijanjikan telah lahir. Ya, ini dia. Gumamnya dengan suara parau. Ini yang akan membuatku kaya. Makhluk itu mendongak, erangan serak keluar dari mulutnya. Pak Sugar menegakkan punggungnya, lalu bersuara lantang, meneguhkan ikatan. Mulai malam ini, kau kantil, kau milikku. Kau akan menuruti semua perintahku. Di luar rumah, desa tetap hening. Angin malam menyapu padi, bulan pucat menggantung di langit. Tak seorang pun tahu, di balik kesejukan malam itu, lahir sebuah makhluk gaib bernama Kantil. Perpanjangan tangan ambisi manusia serakah, bernama Pak Sugar. Malam itu, desa tenggelam dalam keheningan.
Lampu teplok padam satu persatu. Hanya sesekali terdengar gonggongan anjing dari kejauhan. Angin malam membawa aroma sawah basah oleh embun. Bambu berderit pelan. Di permukaan, desa tampak damai. Tak ada yang tahu bahwa kegelapan menyimpan sesuatu yang haus akan penderitaan manusia. Di rumah Pak Sugar, lampu teplok masih menyala redup. Asap kemenyan menyelimuti ruangan, bercampur bau minyak pekat. Tuan duduk bersila, matanya menatap kosong ke arah makhluk kecil yang baru lahir beberapa malam lalu. Kini siap menjalankan tugas pertamanya. Dengan isyarat tangan, Pak Sugar memberi perintah. Malam itu, Kantil harus mengambil uang dari warga. Makhluk itu bergerak. Tubuh mungilnya meluncur di kegelapan seperti asap gelap, menempel pada bayangan, menembus celah pintu dan jendela tanpa suara. Tidak ada penghalang baginya, dinding tebal sekalipun seakan terbuka untuknya. Di rumah pertama, seorang lelaki tua tidur pulas. Di bawah bantalnya, lembaran uang dan koin memancarkan aura samar yang hanya bisa ditangkap makhluk gaib itu. Jemari panjang dan kurus menyusup ke celah bantal, dan uang itu bergetar seakan tersedot ke kegelapan. Lelaki tua itu hanya bergumam dalam mimpi, tak sadar kehilangan. Makhluk itu melompat dari atap ke atap, rumah ke rumah. Di rumah kedua, seorang ibu menyembunyikan uang di dasar kendi. Jemari Kantil merayap ke dalam celah tanah liat, menarik koin dan lembaran dengan gerakan cepat dan sunyi. Kendi bergetar, tapi tidak menimbulkan suara. Pemiliknya tetap tidur, tidak pernah mengetahui apa yang terjadi. Malam demi malam, Kantil menelusuri desa, mengambil lembar demi lembar uang, menyusup tanpa jejak. Semua gerakannya tepat, setiap langkah menghantarkan kegelapan. Pak Sugar menunggu di rumah, matanya menatap setiap gerakan makhluk itu melalui jendela yang menghadap desa. Saat Kantil kembali, semua uang yang berhasil dikumpulkan dijatuhkan di hadapan Pak Sugar. Tuan menghitungnya dengan tangan gemetar, wajahnya bersimbah keringat, tapi senyum puas merekah lebar. "Bagus, Kantil," bisiknya, penuh kemenangan dan keserakahan. "Malam ini kau sudah membuatku lebih besar daripada semua tetanggaku." Makhluk itu tetap diam, tubuhnya kecil dan tak bergerak. Namun, aura gelap yang mengelilinginya membuat ruangan terasa dingin. Di luar, desa masih hening. Lampu padam, angin malam menyapu padi, bulan pucat menggantung. Tak seorang pun tahu bahwa malam itu, makhluk gaib bernama Kantil telah mulai menjalankan tugasnya. Alat bagi ambisi manusia serakah bernama Pak Sugar. Malam itu, desa tenggelam dalam keheningan yang lebih pekat dari malam sebelumnya. Lampu teplok padam satu persatu, hanya sesekali terdengar gonggongan anjing dari kejauhan. Angin malam membawa aroma sawah basah oleh embun, bambu berderit pelan. Di antara kedamaian itu, makhluk kecil itu bergerak tanpa suara. Tubuhnya meluncur seperti asap gelap, menempel pada bayangan rumah-rumah. Langkahnya tertuju pada sebuah rumah kecil di ujung desa. Rumah itu kumuh, beratap jerami usang. Dindingnya penuh retak. Di dalam, keluarga miskin, tertidur dalam kepayahan. Tubuh kurus, wajah letih, tangan yang gemetar memeluk selimut tipis. Tidak ada uang yang bersinar, tidak ada koin atau lembaran terselip di sudut rumah. Namun Kantil tidak pergi. Aura penderitaan yang memenuhi rumah itu begitu pekat, begitu menggoda. Tubuh kecil itu bergerak di antara bayangan, jemari panjangnya menyentuh lantai dan dinding, membuat benda-benda kecil bergetar pelan. Angin malam terasa lebih dingin di sekitarnya. Bayangan seolah menebar, dan udara di kamar itu berdenyut oleh rasa takut yang tak disadari penghuni rumah. Makhluk itu mulai bermain-main. Mangkok retak terangkat pelan, selimut tersibak, bayangan menari di dinding. Suasana menjadi tegang, meski penghuni rumah tetap tidur atau bergumam samar.
Namun, di sudut kamar, seorang anak kecil terbangun karena hawa dingin dan bayangan yang bergerak. Mata mungilnya terbuka lebar, tubuhnya gemetar ketakutan. Kantil mendekat hanya dengan niat bermain, mencoba menyentuhnya dengan jemari panjang. Anak itu berteriak, suara kecilnya pecah di malam yang sunyi. Semakin ketakutan anak itu, semakin Kantil merasakan kesenangan dari aura takut yang memancar. Ia tidak mengerti manusia, tidak sadar bahwa energi yang ia serap terlalu pekat untuk tubuh rapuh itu. Tubuh anak itu menggigil hebat, napasnya tersengal, wajah pucat. Dalam beberapa saat, tubuh mungil itu roboh, mati kaku karena syok berat. Kantil tetap di sana, menatapnya sejenak, tidak berniat membunuh, hanya menikmati ketegangan yang tak tertahankan itu. Suasana kamar kembali sunyi, namun aroma penderitaan, ketakutan, dan kematian memenuhi udara. Kantil akhirnya pergi, kembali ke rumah Pak Sugar, tanpa membawa uang, tapi membawa aura gelap yang pekat dari rumah miskin itu. Pak Sugar menunggu, matanya menyala penuh kemarahan. Lampu teplok memantulkan wajahnya yang pucat, namun bibirnya tersenyum tipis oleh kekuasaan dan dendam. "Kenapa kau kembali dengan tangan kosong?" Suara Pak Sugar berat, penuh amarah. "Kau membuatku menunggu hasil malam ini." Makhluk itu diam, tubuhnya kecil dan terlipat ketakutan. Aura gelapnya memenuhi ruangan. Pak Sugar mengangkat tangan, hendak memukulnya, namun tak tega. Tangan kecil Kantil sudah bersiap menahan pukulan dengan menutupi wajahnya. Lalu Pak Sugar memutuskan memberi hukuman saja. Kantil dikurung dalam kendi tanah liat besar, diliputi minyak pekat, dan tidak diberi darah atau santapan ritual selama seminggu. Dari dalam kendi terdengar desis dan erangan yang mengerikan. Tangisan gaibnya memecah keheningan, minta dilepaskan, memanggil malam agar dibebaskan. Suara itu seperti kulit digesek tulang, setengah ratapan, setengah teriakan. Pak Sugar berdiri di luar, menatap kendi itu dengan senyum puas. Amarahnya tetap menyala, tapi ketundukan makhluk itu kini terjamin. Aroma minyak, darah kering, dan dendam memenuhi udara. Malam itu, makhluk gaib itu belajar bahwa ketakutan dan penderitaan manusia bisa menjadi santapan lebih pekat daripada materi, sekaligus merasakan konsekuensi dari ketaatan yang gagal memuaskan tuannya. Di luar, desa tetap hening. Lampu padam, angin menyapu sawah, bulan pucat menggantung. Tak seorang pun menyadari malam itu makhluk bernama Kantil telah menapaki jalan brutal yang baru saja dibuka untuknya. Alat bagi ambisi manusia serakah bernama Pak Sugar. Malam itu desa tetap tenggelam dalam keheningan. Lampu padam, angin malam menyapu sawah basah oleh embun, dan bayangan rumah-rumah tampak pekat. Pak Sugar berdiri di ruang dalam. Matanya menatap ke arah desa, penuh perhitungan. Malam ini ia memberi tugas baru. Kantil harus menyasar rumah-rumah kaya, membawa hasil maksimal. Makhluk kecil itu bergerak di kegelapan, meluncur dari bayangan ke bayangan, menempel pada dinding dan lantai dengan tubuh seperti asap gelap. Rumah pertama yang disasar adalah rumah besar, mewah, penuh perabot berkilau. Namun semua penghuni di dalam tidak takut hantu. Mereka tertidur atau bersantai dengan tenang. Kantil mencoba mengambil lembaran uang dan koin yang berserakan. Setiap kali jemarinya menyentuhnya, benda itu seakan menolak, tidak bisa tergenggam. Kekuatannya melemah, tubuhnya gemetar, aura gelapnya bergejolak tak terkendali. Makhluk itu panik ketika tuan rumah terbangun dan melihat Kantil. Bukannya berteriak takut, tuan rumah malah memukul kepala Kantil dengan benda tumpul. Kantil terjatuh dan memegang kepala yang bocor. Saat pemilik rumah hendak mengejarnya, Kantil bergegas lari keluar dari kamar itu.
Ia keluar dari rumah tanpa hasil, tubuhnya kecil bergetar, dan tangan memegang kepalanya yang berdarah. Kantil berjalan di kegelapan ketakutan sendiri. Langkah berikutnya membawanya ke rumah kedua. Di sini, sekelompok preman sedang mabuk dan berjudi. Tumpukan koin dan uang berceceran di meja. Kantil awalnya senang, aroma ketakutan dan keserakahan manusia di udara menggoda. Namun kegembiraan itu segera berubah menjadi bencana. Salah satu preman melihat gerakannya dan langsung melempari kantil dengan botol dan benda keras lain. Preman lain ikut melempari, tubuh makhluk itu berdarah, jatuh berulang kali. Tubuh kecilnya dilempar dan dibanting keras. Kepala besarnya dipukuli berkali-kali. Darah menetes, aroma besi menyebar di udara malam itu. "Bakar aja tuyul sialan itu," ucap salah satu preman dengan keras. Preman-preman mengikat kantil dengan tali kasar, hendak membakarnya. Tubuhnya lemah karena kekurangan energi ketakutan manusia di ruangan itu, dan setiap usaha melawan terasa sia-sia. Salah satu preman menyalakan api, nyala merah, menyala di dekat tubuh mungilnya. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dan seorang preman baru masuk. Begitu melihat sosok kantil, tubuhnya gemetar dan menjerit ketakutan. Ketakutan preman yang ketakutan memancar seperti gelombang, memenuhi ruangan dengan energi yang tidak bisa dilihat mata manusia. Kantil merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Energi ketakutan itu menyalakan kekuatan gaibnya. Jemari panjangnya bergetar, bayangan di sekelilingnya bergerak liar. Dengan satu gerakan, ia memutus ikatan dan meluncur keluar dari api yang hampir membakar tubuhnya. Aura gelapnya memekat, membuat preman-preman yang tersisa mundur, bingung dan ketakutan. Makhluk itu keluar dari rumah dengan tubuh babak belur, luka menetes darah tanpa membawa uang. Setiap langkahnya masih dipenuhi rasa sakit, tetapi ia selamat. Pak Sugar menatapnya dari jauh, wajahnya memucat, amarah bercampur heran. "Kenapa tuyulku bisa babak belur seperti ini?" gumamnya. Kantil tetap diam, tubuhnya kecil dan berdarah, hanya menahan sakit. Tuan menatap makhluk itu lebih lama, pikiran gelapnya berputar. Ia mulai berpikir, kantil aneh, terlalu berisiko, bisa menjadi masalah besar jika tetap dipelihara. Ia mulai berniat membuang makhluk itu kembali ke alam gaib. Tubuh kecil kantil tergulung di sudut rumah Pak Sugar. Darah menetes dari luka-luka yang masih segar. Jemari panjangnya bergetar, menekuk di lantai. Tubuhnya meronta namun tak mampu berbicara. Mata merahnya memancarkan ketakutan dan kesedihan yang tak bisa dimengerti manusia. Setiap gerakan, setiap desisan yang terlepas dari mulutnya seakan memohon ampun kepada tuannya agar ia tidak dikembalikan ke alam gaib, tempat yang begitu asing dan tak terduga bagi makhluk yang baru mengenal dunia manusia ini. Gerak-geriknya semakin putus asa, tubuhnya menunduk, kepala besar menekuk ke lantai, jemari panjang meraba-raba udara seolah ingin meraih belas kasihan yang tak pernah diucapkan dengan kata. Aura gelapnya bergetar, bercampur dengan rasa takut yang hampir bisa dirasakan oleh Pak Sugar sendiri. Meski tanpa kata, rasa panik kantil jelas tersampaikan. Ia tak ingin dibuang, tak ingin kehilangan dunia manusia yang meski penuh penderitaan, tetap memberinya energi dan alasan untuk bertahan. Malam itu, lampu teplok dan lilin menebar cahaya redup di ruang rumah Pak Sugar. Asap kemenyan dan aroma minyak ritual memenuhi udara, menyesakkan dan mengaburkan bayangan di setiap sudut ruangan. Pak Sugar memulai ritual pembuangan kantil, gerak-gerik tubuh kecilnya yang babak belur dan berdarah seakan membuat malam semakin tegang. Kantil panik, tubuh mungilnya berlari ke sana ke sini, jemari panjangnya bergerak menyenggol benda-benda ritual hingga jatuh.
Mulutnya berkali-kali meniup lilin yang digunakan Pak Sugar, membuat nyala api padam sebagian. Ritual gagal berulang kali. Pak Sugar hanya geleng-geleng kepala memahami tingkah Kantil yang polos, gigih, dan jelas tak ingin dibuang. Ia merasakan semacam kasihan, namun nyawanya sendiri tak bisa ia pertaruhkan. Akhirnya Pak Sugar menghela napas panjang, menyerah pada kegigihan makhluk itu. Ya sudah, suaranya tegas namun berat. Kau tidak kubuang, tapi kubebaskan dari ikatan ini. Keluarlah, pergi yang jauh, jangan kembali. Kantil menatap tuannya dengan wajah memelas. Mata merahnya berkaca-kaca. Tubuh kecilnya penuh luka, berdarah. Langkahnya berat menapak lantai rumah. Namun kini bukan hanya luka fisik yang menyakitkan, hati Kantil juga remuk. Bebas dari ikatan, tetapi kehilangan satu-satunya dunia yang selama ini menjadi tempatnya bertahan. Sekaligus kehilangan rasa aman, meski dunia manusia dipenuhi penderitaan. Ia keluar dari rumah Pak Sugar, menapaki malam yang sunyi. Setiap langkahnya bergema di udara, luka di tubuhnya masih menyakitkan, dan luka di hatinya menambah beban yang tak terlihat. Suasana desa tetap hening, namun aura kesedihan, ketakutan, dan penderitaan yang ditinggalkan Kantil begitu pekat, membekas di udara malam, seakan menandai akhir dari sebuah ikatan gelap yang tak akan pernah benar-benar terlupakan. 7 tahun sudah berlalu sejak malam Kantil meninggalkan desa lama dan menetap di kampung dekat pesisir. Hari-harinya suram, bertahun-tahun ia mencari tuan baru namun selalu gagal karena kebanyakan warga sudah hidup berkecukupan dan tidak rakus. Hanya beberapa juragan yang terlihat berambisi besar tentang kekayaan. Namun mereka sudah memiliki ikatan sendiri-sendiri. Ada yang dengan tuyul, ada yang melalui pesugihan dengan jin. Kantil tak bisa mengusik ikatan mereka karena itu beresiko baginya. Malam di desa awal tahun 90-an masih diselimuti keheningan. Rumah-rumah kayu berdiri di bawah cahaya lampu minyak, pintu dan jendela tertutup rapat. Angin malam meniup rumpun bambu, menghasilkan suara gesekan yang menyerupai bisikan samar. Di jalan tanah yang gelap, langkah-langkah kecil terdengar, pelan, menyeret, namun konsisten. Dari kegelapan muncullah Kantil, tubuh mungilnya nyaris menyatu dengan bayangan malam. Ia bukan lagi tuyul yang ringkih, tapi juga bukan sosok kuat. Tubuhnya bertahan karena waktu, tapi jiwanya terus digerogoti rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Bukan lapar makanan manusia, melainkan lapar energi, lapar pada derita, tangis, dan ketakutan manusia. 7 tahun berjalan di dunia bebas tanpa tuan hanya membuat rasa itu semakin menjadi kutukan. Malam itu, langkahnya terhenti di depan sebuah rumah sederhana. Dari celah dinding bambu, cahaya lampu minyak tampak redup. Kantil merapat, menempelkan wajah besarnya pada celah. Matanya menyala samar. Di dalam, keluarga kecil tengah beristirahat. Anak-anak tidur lelap. Seorang ibu menutup tubuh mereka dengan kain. Seorang ayah duduk termenung sambil merapalkan doa. Kantil berusaha menyerap, menghirup energi dari balik celah itu. Namun udara di dalam rumah terasa berbeda, hangat, tenang, penuh doa dan ketabahan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan yang bisa ia santap. Tubuh kecilnya bergetar, matanya mendesis merah, tapi ia tak mendapatkan apa-apa. Seakan aura rumah itu menolak kehadirannya, mendorongnya menjauh. Dengan langkah berat, Kantil mundur. Tubuhnya memang sudah pulih, namun rasa lapar terus merobek dari dalam. Ia menengadah ke langit malam, melihat bintang yang berkerlip di atas pohon bambu. Tapi bintang-bintang itu hanya menambah perasaan asing di dalam dirinya. Ia berjalan lagi di jalan tanah, melewati gelap pekat di antara pepohonan. Angin berhembus, malam semakin larut. Di setiap langkah, rasa haus semakin membakar.
Rasa asing semakin menghantui. 7 tahun bebas, 7 tahun pula ia hidup dalam kelaparan dan keterasingan yang tak berujung. Malam kembali turun di desa. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah lembab dan suara jangkrik yang tak pernah berhenti. Di jalan tanah yang sepi, tubuh kecil Kantil berjalan sendirian. Matanya yang besar menatap rumah-rumah yang ia lewati. Sesekali ia berhenti, mencoba mendekat, berharap bisa masuk dan menyerap sedikit energi untuk meredakan laparnya. Namun setiap rumah yang ia hampiri selalu memantulkannya kembali. Ada yang terlalu hangat dengan doa-doa, ada yang dipenuhi tawa, ada pula yang berdiri tenang tanpa celah kesedihan. Kantil mundur setiap kali, tubuhnya semakin ringkih, rasa laparnya semakin menjadi. Di dalam dirinya, dua hal terus bertarung. Jiwa anak-anak yang polos, ingin sekali ikut bermain bersama bocah-bocah desa, ingin merasakan tawa meski hanya sebentar. Tapi jiwa dewasa yang tumbuh di dalamnya menjerit, lapar, haus, akan energi kesedihan untuk bertahan hidup. Pertarungan itu membuatnya semakin nelangsa. Di ujung jalan, ia mendengar suara riang. Anak-anak sedang berlari-lari di halaman rumah, bermain petak umpet. Kantil mendekat, langkahnya ragu. Tubuh mungilnya muncul di balik pohon pisang. Ia menatap dengan mata besar yang penuh harap, mencoba tersenyum canggung, seolah ingin ikut bergabung. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anak itu berhenti, menatapnya dengan ekspresi aneh. Bukan takut, melainkan jijik, iba, dan marah bercampur jadi satu. "Pergi kau!" teriak salah seorang anak, lalu mengambil batu kecil dan melemparkannya. Anak lain ikut-ikutan, melempar tanah dan ranting. Suara tawa mereka pecah, tapi bukan tawa yang ramah. Itu tawa mengusir. Tubuh kecil Kantil terguncang kena lemparan, tapi ia tak melawan. Ia hanya menunduk, menatap tanah, lalu mundur perlahan. Matanya basah, bukan dengan air mata manusia, melainkan kilau suram yang memantul di kegelapan. Malam itu berakhir tanpa hasil. Kantil tak mendapat energi, tak mendapat teman, hanya semakin lapar dan hampa. Ia berjalan lagi di jalan tanah, kepalanya tertunduk, langkahnya menyeret pelan. Bayangannya memanjang di bawah cahaya bulan yang pucat. Kini, bukan lagi ketakutan yang ia tinggalkan pada manusia, melainkan rasa iba dan hina. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Angin hanya sesekali menggerakkan daun-daun pisang, dan gonggongan anjing terdengar jauh, terputus-putus. Di jalan tanah yang gelap, tubuh kecil Kantil melangkah tertatih. Lapar mencengkeramnya lagi, membuat matanya berkilat-kilat dalam kegelapan. Tiba-tiba, sebuah suara menusuk sunyi. Tangisan bayi, tipis, namun memanjang, seolah memanggil dari balik kegelapan. Kantil berhenti, menoleh ke arah suara itu, lalu berjalan perlahan. Di hadapannya tampak sebuah gubuk reot di tepi sawah, dindingnya miring. Cahaya lampu minyak temaram menembus celah kayu. Ia mendekat. Dari celah sempit ia melihat seorang ibu muda menggendong bayi yang menangis tak henti-henti. Wajahnya letih, matanya merah, sementara seorang ayah duduk tak tenang, mondar-mandir sambil meremas-remas tangan. Kesedihan dan putus asa memenuhi ruangan itu. Bagi Kantil, aura semacam itu adalah santapan yang membuat tubuhnya hangat. Kantil melangkah masuk tanpa suara. Orang tua tidak melihatnya, hanya tubuh kecil mungil itu yang tampak samar di pelukan ibunya. Bayi itu berhenti menangis seketika, matanya yang basah menatap lurus ke arah Kantil. Bibir mungilnya bahkan sempat mengulas senyum. Seketika, ibu muda itu merinding. Ia menoleh ke kiri dan kanan, merasa hawa dingin menusuk tengkuknya. "Pak, ada apa ini? Aku merasakan sesuatu," bisiknya ketakutan. Ayahnya ikut berhenti, keringat dingin menetes di pelipisnya.
Ketakutan samar itu mengalir deras ke tubuh Kantil. Laparnya mereda, rasa perih di kepalanya mulai surut. Tapi di saat bersamaan, tatapan bayi itu membuat dadanya ngilu. Bukan lapar, bukan kenyang, melainkan perih yang tak bisa ia pahami. Senyum tulus bayi itu, rasa senang tanpa takut, menusuk dirinya seperti duri halus yang menghantam jiwanya. Bayi kembali menangis, tangisnya lebih keras, dan orang tua semakin panik. Aura takut itu menyalakan tubuh Kantil, mengalirkan energi segar ke dalam dirinya. Tapi tiap kali matanya bertemu tatapan polos bayi itu, tubuh kecilnya justru gemetar. Kepalanya seperti ingin pecah. Ia bingung, mengapa ketakutan membuatnya hidup, tapi ketulusan membuatnya sakit. Kantil berbalik. Tubuh mungilnya keluar dari gubuk, melangkah di tanah becek, meninggalkan tangisan yang masih memecah malam. Ia berjalan gontai di jalan desa, bayangannya terayun panjang di bawah cahaya bulan pucat. Di lubuk hatinya, ia sadar ia tak akan pernah bisa disukai, tak akan pernah bisa dicintai. Karena tiap ketulusan akan membuatnya perih dan hanya ketakutan yang bisa membuatnya tetap hidup. Namun, meski menyadari itu jauh di dalam dirinya, jiwa kecilnya masih berbisik. Ia ingin sekali diterima dengan tulus. Malam turun tanpa suara. Angin hanya menggesek dedaunan bambu, sementara desa tertidur dalam gelap. Kantil berjalan sendirian di jalan tanah, perut gaibnya kembali dicekik lapar. Tubuhnya goyah, matanya liar mencari apa saja yang bisa mengisi dirinya. Di kejauhan, ia melihat sesuatu bergerak cepat. Sosok kecil, sama mungilnya seperti dirinya, berlari lincah menembus pekarangan. Mata Kantil membelalak. Itu tuyul lain. Ia berjongkok di balik rumpun pisang, memperhatikan. Tuyul itu menyelinap masuk ke sebuah rumah dengan cekatan. Tak lama kemudian, ia keluar lagi sambil menggenggam uang lusuh. Matanya berkilat puas. Kantil terpana. Gerakan sosok itu begitu mantap, tanpa ragu, tanpa gemetar. Berbeda dengan dirinya yang selalu goyah. Tanpa sadar, ia mengikuti dari kejauhan. Langkahnya ringan, tapi hatinya berdebar. Ia ingin tahu kemana sosok itu pergi. Tuyul itu akhirnya tiba di sebuah rumah besar, berdinding bata dan beratap genting rapi. Pintu rumah terbuka sedikit, dan di dalamnya berdiri seorang lelaki tua berwajah keras, namun hangat pada pandangan pertama. Saat tuyul itu masuk, lelaki itu tersenyum, menepuk kepala makhluk mungil itu, lalu menaruh beberapa sajian di lantai. Tuyul itu duduk manis, memakan sajian itu dengan lahap. Kantil berdiri di luar, menatap dari celah. Dadanya ngilu. Ada sesuatu yang ia rindukan, sesuatu yang tak pernah ia dapat. Dorongan itu semakin besar, dorongan untuk diterima, untuk dianggap ada. Ia melangkah masuk. Tubuh mungilnya bergetar, matanya berbinar penuh harapan. Ia berdiri di hadapan lelaki tua itu, diam, menunggu. Namun senyum di wajah lelaki tua itu lenyap. Suaranya tegas, dingin, tak memberi ruang. Tidak boleh ada dua tuyul untuk satu tuan, pergi kau. Kata-kata itu menghantam Kantil lebih keras daripada batu. Ia mundur setapak, tubuhnya goyah. Tapi sebelum ia bisa berbalik, tuyul milik tuan itu melompat. Matanya menyala marah. Pergi, kau tidak boleh di sini. Tuyul itu melompat ke arah Kantil. Matanya merah menyala, kukunya panjang berkilat di bawah cahaya lampu minyak. Tanpa basa-basi, ia mencakar wajah Kantil. Kulit pucat Kantil terkoyak, darah hitam kental mengalir dari pipinya. Kantil mendesis, matanya membelalak. Kantil mencoba melawan. Tubuh mungilnya menyeruduk, menghantam dada lawannya hingga keduanya jatuh ke lantai. Suara kayu berderak, udara kamar dipenuhi desisan mereka yang saling mencakar. Tuyul tuan itu jauh lebih lincah. Ia menghantam kepala besar Kantil berulang kali ke lantai. Buk!
Bok, retakan halus terdengar, darah hitam menodai papan kayu. Kantil meronta, cakarnya menggores perut lawannya, merobek kulit hingga isi perutnya hampir tumpah. Tuyul itu menjerit, tapi amarahnya justru semakin gila. Mereka berguling, menghantam meja kecil hingga terbalik. Piring sesajen pecah berhamburan. Tuan hanya berdiri kaku, wajahnya dingin, tidak sedikit pun berniat menghentikan. Kantil menggigit bahu lawannya, darah memuncrat ke mulutnya, pahit dan panas. Tuyul itu meraung, lalu menancapkan kukunya ke leher Kantil. Seketika tubuh Kantil tersentak, darah hitam menyembur dari luka menganga. Ia meronta, menendang, namun tenaga mulai menghilang. Tuyul itu menghantamkan kepala Kantil ke lantai berkali-kali. Dag, dag, dag. Setiap hantaman membuat lantai bergetar, darah menyebar, dan tubuh Kantil semakin lemah. Akhirnya, dengan sisa tenaga, Kantil mencoba bangkit. Tapi tubuhnya gemetar, matanya buram. Tuyul tuan berdiri di hadapannya, tubuh berlumuran darah, tapi matanya menyala penuh kebencian. Ia menendang Kantil hingga terpental keluar pintu. Jatuh mencium tanah yang dingin. Kantil tergeletak, tubuhnya berlumuran luka, darah hitam merembes ke tanah. Napasnya berat, matanya sayu. Di ambang pintu, tuyul itu berdiri tegak, menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Pergi, kau bukan apa-apa. Kantil mencoba bangun, tapi lututnya tak sanggup. Ia hanya menyeret tubuhnya menjauh, meninggalkan jejak darah di tanah. Malam menelannya dalam diam, dengan tubuh kalah dan hati yang hancur. Malam itu, langkah Kantil terseok di jalan setapak yang lembab. Tubuh mungilnya penuh luka bekas cakar gudal, yang belakangan ia tahu itu adalah nama tuyul yang membuatnya babak belur begini. Kulit kepalanya sobek, darah kering menempel di pelipis, dan tangannya gemetar setiap kali ia mencoba menopang diri. Sudah beberapa malam, ia tidak benar-benar kenyang. Lapar makin mencengkeram, tapi kekuatan gaibnya seakan menguap. Kini ia nyaris tak berbeda dengan bayangan anak kecil yang sekarat. Di kejauhan, lampu-lampu minyak berkelip di sebuah desa kecil. Dari jauh, suasananya terasa aneh. Pagar-pagar rumah dipenuhi garam, potongan jerami tergantung di pintu, dan sesajen dengan dupa masih mengepul di depan halaman. Aroma kemenyan menusuk, menembus luka yang belum kering. Desa ini seperti menantang dunia gaib untuk mendekat, atau sebaliknya memperingatkan agar jangan coba-coba masuk. Kantil tetap melangkah. Ia terlalu lapar untuk peduli. Di sebuah rumah sederhana, terlihat seorang lelaki tua duduk bersila, merapikan sesajen sambil berzikir pelan. Kantil melangkah mendekat, berniat menghirup sedikit rasa takut yang biasanya muncul dari manusia. Namun kali ini berbeda. Lelaki tua itu berhenti, lalu menoleh perlahan. Pandangan matanya tajam menembus gelap, seakan menatap langsung ke wajah Kantil. Tubuh mungil itu membeku. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terlihat. "Berani juga kau kesini, Kantil," ucap lelaki tua itu. Sekujur tubuh Kantil bergetar hebat, panik menyeruak. Tak ada manusia yang pernah memanggil namanya sebelumnya. Mendengar namanya disebut begitu jelas membuat kekuatannya goyah, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantung kecilnya. Ia ingin kabur, tapi kakinya terasa kaku, berat seperti batu. Dukun itu segera merapal mantra. Segenggam bubuk hitam, campuran tanah kubur dan bunga kering, dilempar ke tubuh Kantil. Seketika kulitnya melepuh, asap tipis keluar dari luka. Jeritan lirih terdengar di dunia halus, melengking dan penuh penderitaan. Sang dukun lalu mengangkat kendi tanah liat besar. Bibirnya komat kamit, menarik bayangan Kantil ke dalam pusaran gaib. Tubuh mungil itu mulai terseret, wajahnya meringis ketakutan. Ingatannya melayang pada masa lalu, ketika Pak Sugar pernah mengurungnya dalam kendi.
Rasa sesak itu kembali menyalip seluruh dirinya. Kantil menggeleng-geleng, menolak, menendang udara, tapi kekuatannya terlalu lemah. Hanya dengan sisa tenaga, ia meraih celah jendela. Tubuh kecilnya menubruk keluar, merobek jaring gaib yang membelitnya. Dukun itu berteriak, mengejar sampai teras. Namun langkahnya berhenti di ambang pintu. Ia tahu makhluk itu sudah hancur. Jika tidak oleh mantra, maka oleh kelaparan dan luka sendiri. Kantil berlari terseok ke dalam hutan. Darah menetes sepanjang jalannya. Ia meringis kesakitan. Luka yang ia dapat dari gudal belum sembuh. Kini ditambah luka baru. Malam hening, hanya suara jangkrik yang terdengar, seolah menertawakan penderitaannya. Di bawah pohon beringin tua, ia akhirnya jatuh terduduk. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Manusia bisa jauh lebih berbahaya daripada sesama makhluk gaib. Dan di sanalah, dalam gelap dan dingin, Kantil merasakan sesuatu yang lebih perih dari luka tubuhnya. Tangannya memegang erat perut yang bolong karena sempat tertusuk keris oleh dukun tadi. Darah hitam tak berhenti keluar. Kantil memejamkan mata sejenak. Meratap kesepian mutlak. Ia tidak punya tuan, tidak punya tempat. Bayangan dunia gaib pun menolaknya. Ia hanyalah sisa kecil yang ditinggalkan oleh waktu. Kantil tersentak sadar. Tubuhnya tergeletak di bawah pohon besar, kulitnya penuh luka terbuka. Darah kering mengeras di pelipis dan perutnya cekung, seolah semua tenaga telah dikuras habis. Nafasnya pendek-pendek, setiap hembusan membuat dadanya nyeri seperti ditusuk jarum. Malam sunyi, hanya suara angin melewati dedaunan. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya gemetar, tubuhnya terlalu ringkih. Hanya kepalanya yang bisa menoleh, menatap langit di sela ranting. Bulan separuh tampak pucat, seakan menatap iba ke arahnya. Kesepian menyelimuti dan ingatan berkelebat. Pasugar yang dulu meninggalkannya. Gudal yang dipelihara penuh kasih, bayi polos yang pernah tersenyum padanya. Semua itu menusuk, membuat luka batin lebih dalam dari luka fisik. Dengan sisa tenaga, Kantil menyeret langkah ke sebuah rumah reot di tepi hutan. Dari celah papan, ia melihat seorang anak kecil terbaring lemah di tikar lusuh. Tubuh anak itu kurus, wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Demam membuat pelipisnya basah keringat. Di sampingnya, orang tuanya menangis lirih, pasrah menunggu ajal. Energi kesedihan mereka terasa begitu kental. Jika Kantil mau, ia bisa menyerap rasa itu, mengenyangkan dirinya, memperpanjang hidupnya. Ia sudah lapar, sangat lapar. Tapi Kantil sadar, itu hanya akan memperpanjang penderitaannya karena hidup di dunia manusia dan tidak memiliki tuan adalah hal menakutkan yang sudah lama ia alami, penuh kesengsaraan dan kesepian yang abadi. Tapi tatapan samar, anak itu berbalik menatapnya. Mata kecil, buram, tapi polos, tanpa rasa takut. Justru ada semacam rasa damai yang terpancar, meski hanya sekilas. Tubuh Kantil bergetar, bukan karena lapar, tapi karena perih. Ia sadar, ditakuti memberi hidup, namun diterima justru membuatnya tersiksa. Dan entah kenapa, malam itu ia memilih sakit. Pelan, ia melangkah mendekat. Tubuh mungilnya membungkuk di samping anak itu, menempelkan dahinya yang penuh luka. Suara lirih keluar dari mulut kecilnya, mantra yang hanya dipahami dunia gaib. Tubuhnya mulai retak, darah hitam menetes ketikar, tapi nafas anak itu perlahan membaik. Demamnya reda, warna pucat wajahnya berangsur kembali. Kantil menahan jeritan sakit. Tubuhnya pecah perlahan seperti tanah kering yang digerus panas. Setiap retakan membawa sebagian jiwanya keluar, berpindah pada anak kecil itu. Tapi di wajahnya muncul senyum tipis, samar, pertama kalinya bukan karena rasa takut manusia, melainkan karena pilihan sendiri.
Ketika fajar pertama menyinari celah papan rumah reot itu, tubuh Kantil telah hilang, lenyap bersama kabut pagi. Yang tertinggal hanyalah kehangatan tipis, melindungi keluarga kecil itu. Anak kecil itu tidur tenang di pelukan orang tuanya, hidupnya terselamatkan. Tak ada yang tahu, nyawa yang melanjutkannya adalah hasil tukar dari sosok mungil yang tak pernah dikenang. Di dunia ini, nama Kantil memudar tanpa jejak. Tapi di detik terakhir hidupnya, ia akhirnya merasakan arti diterima. Meski hanya sekali, meski harus membayar dengan hilangnya dirinya sendiri. Di dunia gaib, barisan tuyul kecil duduk berjejer rapi, menunduk dengan sabar. Sesekali terdengar cekikikan, mereka menoleh ke kanan kiri dengan wajah penuh kegirangan, menanti tuan baru yang akan datang menjemput. Di ujung barisan itu, Kantil duduk terpaku. Tatapannya kosong, tubuh mungilnya kaku tanpa semangat. Bekas luka di tubuhnya memang telah sirna, namun luka di dalam dirinya tetap tertinggal. Wajahnya pucat, sorot matanya redup, seperti api kecil yang hampir padam. Tak ada binar harap di matanya, tak ada kegirangan sebagaimana tuyul lain. Ia hanya diam, membiarkan waktu berjalan, seakan jiwa kecilnya telah terlalu lelah untuk menanti apapun.